Dapur itu kecil, sempit, dan selalu terasa pengap meski jendelanya terbuka. Letaknya di bagian paling belakang rumah, berdempetan dengan kamar mandi dan pintu kayu tua yang mengarah ke halaman sempit. Cat dindingnya mulai menguning, sebagian terkelupas, dan lantainya dingin meski matahari sedang terik. Namun justru di ruang kecil itulah sebuah rahasia tumbuh perlahan, tak bersuara, tapi menekan. Arman sudah 2 tahun tinggal di rumah itu bersama istrinya, Nisa. Sejak menikah, mereka sepakat menumpang di rumah ibu Nisa, Bu Sari, dengan alasan menghemat biaya. Ayah Nisa telah lama meninggalkan rumah itu sebagai satu-satunya tempat Bu Sari berteduh dari usia yang terus berjalan. Awalnya, Arman mengira semua akan baik-baik saja. Bu Sari terlihat ramah meski kaku. Nisa tampak bahagia karena bisa dekat dengan ibunya. Namun, seiring waktu, Arman mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Perasaan menjadi orang asing di rumah yang seharusnya ia sebut rumah sendiri. Setiap pagi, Bu Sari sudah bangun lebih dulu. Suara piring beradu dan air mengalir dari dapur menjadi alarm alami. Nisa biasanya membantu sebentar sebelum berangkat kerja. Setelah itu, rumah kembali sunyi, hanya menyisakan Arman dan Bu Sari. Arman bekerja serabutan dari rumah. Penghasilannya tidak menentu. Kadang ada, seringkali tidak. Sementara Nisa bekerja di kantor dengan jam yang panjang. Ia sering pulang saat langit sudah gelap. Wajahnya lelah, matanya sayu. Percakapan mereka semakin singkat. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kehangatan. Dapur kecil itu perlahan menjadi pusat kehidupan Arman. Di sanalah ia minum kopi pagi, membantu mencuci piring, atau sekadar duduk menemani Bu Sari memasak. Percakapan mereka awalnya hanya basa-basi. Harga beras naik lagi, kata Bu Sari suatu pagi. Iya Bu, di berita juga katanya begitu, jawab Arman. Kalimat-kalimat sederhana itu menjadi pengisi kekosongan. Bu Sari jarang bertanya tentang hubungan Arman dan Nisa. Dan Arman pun tidak pernah mengeluh. Namun diam-diam, dapur kecil itu menjadi ruang aman bagi keduanya. Bu Sari bukan perempuan yang mudah bercerita. Wajahnya selalu terlihat tegar. Tapi Arman mulai menangkap tanda-tanda kelelahan. Cara Bu Sari duduk lebih lama setelah memasak, tatapan kosongnya saat mencuci piring, helaan napas yang ia kira tidak ada yang mendengar. Ibu capek? Tanya Arman suatu siang. Bu Sari tersenyum tipis. Capek itu biasa. Jawaban itu singkat, tapi Arman tahu, capek yang dimaksud bukan hanya soal tubuh. Hari-hari berlalu. Nisa semakin sibuk. Ia sering membawa pekerjaan ke rumah, duduk di kamar dengan laptop hingga larut. Arman mencoba mendekat, tapi selalu merasa mengganggu. Ia memilih mundur, kembali ke dapur kecil. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Nisa belum pulang. Listrik padam, membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dapur hanya diterangi cahaya redup dari luar. Arman membantu Bu Sari membereskan bahan makanan. Hujan begini bikin ingat dulu, kata Bu Sari tiba-tiba. Ingat apa Bu? Waktu rumah ini masih ramai. Arman terdiam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi kalimat itu terus terngiang. Ia sadar, Bu Sari telah lama hidup dengan kehilangan. Hanya saja ia terlalu terbiasa menyembunyikannya. Sejak malam itu, percakapan mereka menjadi sedikit lebih dalam. Bukan tentang hal-hal besar, tapi tentang rasa sepi yang datang diam-diam. Arman merasa dimengerti. Bu Sari merasa didengarkan. Tanpa mereka sadari, batas yang seharusnya dijaga mulai menipis. Dapur kecil itu menjadi saksi kebersamaan yang semakin sering. Teh sore, obrolan panjang, tawa kecil yang jarang terdengar sebelumnya. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata yang melampaui batas. Namun kedekatan emosional tumbuh tanpa izin. Nisa mulai merasakan perubahan. Ia melihat Arman lebih sering berada di dapur, lebih jarang masuk kamar. Ia melihat ibunya lebih sering tersenyum. Perasaan tidak nyaman muncul, tapi ia menepisnya. Ia lelah dan memilih percaya. Hingga suatu malam,
Nisa pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membuka pintu pelan dan mendengar suara dari dapur. Suara Arman dan ibunya tenang. Terlalu akrab. Nisa berhenti di lorong. Ia tidak mengintip, tidak menguping lama, namun cukup baginya untuk merasakan sesuatu yang bergeser. Dadanya terasa sesak. Ia memilih masuk kamar tanpa menyapa. Malam itu, Nisa menangis dalam diam. Bukan karena cemburu, tapi karena merasa tersingkir di rumahnya sendiri. Hari-hari setelahnya menjadi canggung. Nisa lebih pendiam. Arman merasakan perubahan itu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Busari juga menjadi lebih jarang berada di dapur saat Arman ada. Rahasia itu tumbuh tanpa pernah diucapkan. Tidak ada kejadian besar, tapi ketegangan terasa di setiap sudut rumah. Dapur kecil itu, yang dulu terasa hangat, kini terasa menekan. Puncaknya terjadi suatu pagi, ketika Nisa jatuh sakit dan tidak masuk kerja. Ia duduk di ruang tengah, mendengar Arman dan Busari berbicara di dapur. Kali ini bukan tentang hal biasa. Ada nada keprihatinan, ada perhatian yang terlalu dalam. Nisa memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia akhirnya mengerti bahwa masalahnya bukan tentang perselingkuhan fisik, tapi tentang keterikatan yang salah arah. Malam itu, Nisa mengajak Arman bicara. Tidak dengan teriakan, tidak dengan tuduhan. "Aku capek," katanya pelan. "Aku merasa sendirian di rumah ini." Kalimat itu menghantam Arman lebih keras dari amarah. Ia tersadar bahwa tanpa ia sadari, ia telah mengabaikan istrinya. Ia mencari pengertian di tempat yang salah. Arman meminta maaf, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kejujuran. Ia mengakui kesepiannya, kebingungannya, dan kesalahannya dalam menjaga batas. Busari mendengar percakapan itu dari balik pintu. Malam itu, ia juga menangis. Ia menyadari bahwa kehangatan yang ia rasakan telah melukai anaknya sendiri. Keesokan harinya, Busari berbicara dengan Arman di dapur kecil itu untuk terakhir kalinya dengan cara yang sama. "Kita salah," kata Busari. "Iya, Bu," jawab Arman dengan kepala tertunduk. Mereka sepakat menjaga jarak, bukan karena takut ketahuan, tapi karena sadar bahwa perasaan yang tumbuh dari kesepian hanya akan meninggalkan luka. Waktu berjalan perlahan. Arman mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan Nisa. Mereka belajar berbicara lagi, meski canggung. Busari kembali pada rutinitasnya, mencoba berdamai dengan sunyi. Dapur kecil itu tetap ada. Piring tetap dicuci di sana. Teh tetap diseduh di sana. Namun rahasia yang pernah tumbuh di dalamnya kini terkunci rapat. Tidak untuk dibanggakan, tidak untuk diulang. Karena terkadang kesalahan terbesar bukan pada tindakan, melainkan pada kelalaian menjaga hati. Dan ruang terkecil di rumah bisa menjadi tempat lahirnya luka paling dalam. Jika kita lupa bahwa setiap hubungan memiliki batas yang harus dijaga.